Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang masalah pemikiran barang kalian. Nah, disclaimer dulu, apa yang ingin saya sampaikan ini hanya sekedar pemikiran saya. Kalau teman-teman ada yang nggak setuju, maka itu adalah hal yang normal. Nah, kita mulai masuk ke topik pembahasan, yaitu judulnya pemikiran mampu untuk melampaui batasan fisik. Nah, kita mulai dulu dari pengertian pemikiran. Nah, pemikiran itu apa sih? Nah, kalau kita ketahui, pemikiran itu adalah apa yang kita pikirkan. Simpelnya seperti itu. Jadi yang di otak ini yang belum terrealisasikan di kehidupan nyata dan masih dalam di gambaran pikiran tuh, dan belum apa ya, belum bisa diwujudkan gitu di kehidupan nyata. Jadi masih bentuknya abstrak lah, masih belum ada bentuknya di kehidupan nyata. Ya kalau misalnya kita contohin ya, seperti kita mau buat alat nih. Nah, sebelum buat alat tuh kan pasti ada pemikiran dulu bagaimana cara membuatnya, bahannya apa aja, terus lampa pembuatannya itu berapa lama misalnya. Nah, itu kan berarti direncanakan ya, masih belum ada bentuknya tuh, tapi di otak udah ada kan, atau kita gambarkan, masih bentuk gambar gitu, belum ada bentuk barangnya belum ada gitu. Kalau dalam misalnya pembuatan film, alur ceritanya udah ada, ini udah tahu misalnya, oh tokoh ini akan berhadapan dengan ini, skenario nya bagaimana gitu, tapi filmnya belum ada karena belum dibuat, dalam bentuk masih dalam bentuk pemikiran gitu. Kalau kita realisasikan, nanti bisa kita jadikan misalnya film, jadikan misalnya benda gitu kan, benda yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, semua itu pasti butuh perencanaan yang bagus lah. Jadi kan perencanaan itu pasti berhubungan dengan pemikiran. Nah, pokoknya itu berbeda lah nanti antara pemikiran dan bentuk nyatanya. Nah, uh, kita mulai masuk perbedaan nih. Kan ada yang namakan refleks. Refleks itu berbeda dengan pemikiran. Refleks itu langsung bergerak tanpa ada pemikiran. Misalnya kita memegang sesuatu yang panas, kita kan nggak akan berpikir, wah ini benda panas, kita harus eh, cepat-cepat melepaskan benda tersebut. Nggak ada kepikiran seperti itu. Tapi refleks aja langsung kan, tanpa tanpa mikir panjang langsung dilepas barangnya. Nggak tahu itu apa, pokoknya kalau panas dan itu sakit ya, kita didaftarkan ya dalam otak itu, kayak mikir, nggak usah mikir sih, langsung wah panas, lepas gitu. Nggak ada mikir ini panas harus dilepas atau enggak ini. Nah, itu refleks ya, perbedaannya refleks sama pemikiran tuh seperti itu. Jadi harus melalui proses dulu tanpa langsung dilakukan gitu kan. Nah, kita mulai masuk ke dampak nih, dampak dari kekuatan pikiran. Nah, ini bisa berdampak ke banyak ini ya, banyak segi atau aspek ya. Dari misalnya dari diri sendiri, orang lain, ataupun masyarakat luas. Nah, kalau dari diri sendiri itu pemikiran tuh bisa berhubungan dengan cara berpikir ataupun bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nanti diri sendiri ya. Dan hubungannya nanti banyak, bisa ke motivasi, bisa ke mental, itu pemikiran. Kalau pemikirannya negatif terus, nanti depresi, negatif lah, bisa menyebabkan orang tuh bisa sakit. Bahkan orang yang sehat tuh kalau pemikirannya negatif terus, dia bisa sakit. Akan sebaliknya juga, kalau misalnya orang enggak, di misalnya saya nih ya, berpikiran positif terus, walaupun dia itu sakit tapi hidupnya tuh bahagia, mungkin lebih bahagia daripada orang yang sehat, karena pikirannya terus positif. Nah, kalau misalnya pemikiran juga tuh bisa mempengaruhi orang lain ya. Karena kan kita kan makhluk sosial ya. Nah, kalau makhluk sosial itu kan berarti kita tuh nggak hidup sendiri. Kita hidup dengan dibantu orang lain. Nah, ketika terjadi interaksi antara orang lain dan diri kita, itu bisa menyebabkan pertukaran pikiran. Jadi ada pikiran dia yang masuk ke kita, yang dari kita masuk ke dia. Jadi saling bertukar itu pemikiran itu, langsung dan tidak langsung ya. Kalau langsung mungkin dibicarakan gitu kan,
Kalau yang tidak langsung mungkin secara perbuatan gitu. Nanti kita secara nggak langsung bisa mencontohkan perbuatan teman kita misalnya. Nah itu, jadi pemikiran itu bisa berlangsung dua sisi antara diri kita dan orang lain. Lalu dampak dari pemikiran itu bisa berhubungan dengan masyarakat luas. Nah, masyarakat luas kan udah hubungannya tuh suatu kelompok, gitu, suatu komunitas yang lebih besar. Nah, pemikiran ini biasanya berhubungan nantinya ke tujuan ataupun eh, lebih ke arah landasan hidup suatu masyarakat. Jadi pemikiran masyarakat tuh penting apabila dia tuh positif. Maksudnya kalau masyarakat itu negatif, bayangkan kita tuh hidupnya nggak nyaman di sana. Misalnya masyarakat yang hidupnya itu tidak bersih, yang kumuh gitu kan, nanti kehidupan masyarakat itu akan mengaruhi keseluruhan. Jadi misalnya masyarakatnya kotor, nah kita bisa ketularan juga dari masyarakat itu. Misalnya masyarakat ini suka apa ya, yang negatif, misalnya main judi. Nah kalau main judi, nanti yang lain pada ikutan tuh, wah misalnya yang satu main, gua main, nanti satu kelompok terus menjadi lebih besar gitu kan. Nah seperti itu. Kalau yang positif misalnya masyarakat yang misalnya itu bisa mengolah hasil sumber daya alam yang ada di daerahnya. Misalnya masyarakat ini sangat kreatif, sangat inovatif. Jadi apapun misalnya sampah yang harusnya dibuang, mereka bisa ngolah menjadi kompos. Kan jadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang awalnya dibuang bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih berharga, bernilai dan bisa dijual. Nah seperti itu. Jadi masyarakat tuh bisa menentukan gitu. Kalau misalnya masyarakatnya menolak hal tersebut kan nggak bakal ada yang mau gerak. Jadi misalnya kayak sampah tadi bisa diolah jadi barang yang berharga gitu. Nah, nah pemikiran juga itu bisa apa ya, melampaui batasan waktu. Jadi ini uniknya ya, pemikiran tuh dia tuh nggak terbatas oleh waktu. Masih ingat kan kalau mendiri negara kita nih, berikan saya 10 pemuda maka saya akan mengguncang dunia. Itu pemikiran itu, dan bisa dibuktikan. Mungkin satu aja mungkin bisa merubah pandangan sosial gitu, ataupun teknologi ya, apalagi 10 gitu kan. Yang satu aja sudah bisa merubah suatu apa ya, ide yang dulunya mungkin nggak ada. Misalnya ini, satu orang tuh jenius banget dari negara kita kan ada Habibie misalnya, yang mencetuskan suatu ide atau suatu formula ya yang bisa menyebabkan pesawat itu lebih awet atau tahan retakan misalnya kan. Itu udah dipakai di seluruh dunia untuk keamanan kan. Nah bayangkan seperti itu, pemikiran itu tidak terbatas oleh waktu. Jadi orang yang mungkin sudah meninggal, udah jauh di sana lah, tapi pemikiran tetap ada dan diabadikan dalam sejarah, dan kita masih bisa memanfaatkan pemikiran tersebut. Nah ini juga udah berhubungan ini ya, melampaui fisik juga nih. Misalnya kalau misalnya kita ini ya, diri kita ini kalau secara fisik itu hanya bisa bergerak sendiri, menggerakkan apa yang kita punya nih, itu fisik kita kan. Tapi dengan suatu ide atau pemikiran, kita bisa mempengaruhi orang lain untuk bergerak bersama. Jadi kalau misalnya kita hanya sendiri bergerak, pasti berat kan, pasti sulit kan. Misalnya kita mau membangun rumah nih misalnya, kalau kita hanya bergerak sendiri, kita yang aduk semen, kita yang nyusun batanya, terus kita yang ngebangun sendiri lah, itu kan sulit banget, pasti berat. Tapi kalau misalnya kita jadikan pembangunan rumah itu suatu pemikiran, jadi gini, kita buat rencana misalnya. Jadi rencana ini kita tuangkan dalam suatu tulisan ataupun gambaran. Misalnya saya ingin rumah seperti ini, speknya seperti ini, ukurannya seperti ini, bahannya apa aja. Kita tuliskan semua, kita gambarkan bentuknya, lalu
pemikiran tadi kita umumkan atau kita deklarasikan kepada orang yang mampu untuk menyerap ilmu tadi. Misalnya kita panggil 10 orang. Nah, 10 orang tadi bisa membangun apa yang kita inginkan. Nah, itulah pemikiran kita. Kalau misalnya kita bisa tuangkan dalam suatu eh, apa ya, bentuk lah, kayak misalnya gambaran ataupun tulisan, kita bisa wariskan ataupun kita bisa bagikan kepada orang lain. Jadi yang 10 orang tadi kita panggil nih, itu bisa membangun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena pemikiran tadi melampaui batasan fisik yang kita punya. Jadi kita bisa bagikan kepada orang lain dan orang lain mampu untuk menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu. Jadi hebat sekali ini pemikiran nih. Kalau misalnya kalian bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, saran dari saya ya, pesan. Jadi menurut saya nih, pemikiran tuh seperti pedang bermata dua ya. Jadi dia bisa bermanfaat tapi juga bisa berdampak negatif juga kalau kita salah megangnya, salah cara ini ya, mengaplikasikannya. Kalau misal dia bisa positif, maka ia pun bisa negatif. Kalau positif dia bisa membangun, kalau dia negatif dia bisa menghancurkan. Maka pemikiran itu sangat penting, tergantung bagaimana cara memegangnya atau siapa yang bisa memanfaatkannya. Kalau dia bisa membangun dengan pemikirannya, maka itu bagus. Tapi apabila dengan pemikiran itu dia bisa menghancurkan suatu masyarakat, maka itu akan sangat berbahaya. Karena dia bisa melampaui batasan fisik, bisa melampaui batasan waktu. Itulah pemikiran. Akan sangat berbahaya gitu. Ketika di tangan yang tepat, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat hebat. Tapi kalau di tangan yang salah, maka ia bisa menghancurkan sampai generasi selanjutnya, bahkan suatu negara. Itu sangat berbahaya ya. Maka yang saya sarankan selanjutnya itu gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai apa yang kalian punya, pemikiran yang kalian punya itu dihancurkan oleh pemikiran yang negatif. Jadi pemikiran tuh harus kita bentuk, harus kita pertahankan. Kalau kita nggak bisa ngebentuk pemikiran, maka kita hanya bisa mengikuti pemikiran orang lain. Kalau kita tidak bisa mempertahankan apa yang kita punya, pemikiran yang kita punya, maka kita tidak akan memiliki landasan yang kuat untuk berdiri. Kita terus mengikuti arus orang lain. Kita tidak mampu untuk mempertahankan apa yang kita punya. Itulah pemikiran. Makanya kita harus berhati-hati dan kita harus mempertimbangkan baik-baik pemikiran yang kita punya. Oke, mungkin sekian bahasan pemikiran pribadi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya di akhir, kalau misalnya ada kebenaran nih di video ini, maka itu semuanya itu berasal atau bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua berasal dari diri saya sendiri. Di channel kita itu punya moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.